Tuh teman-teman, gak boleh ngeluh. Ya ini tiap hari loh, liburnya cuma lebaran doang loh. Teman-teman ada liburnya loh. Kadang-kadang kan teman-teman dikasih libur ngeluh, bingung deh. Iya ya. Oh iya. Karena liburnya panjang ya. Iya. Lumayan ngaruh ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini kita kedatangan sahabat lama yang udah lama banget gak ketemu sama Om Wen. Ini bisa dibilang salah satu panutan gua dalam banyak hal. Nanti kita cerita lebih lanjut. Kita sambut dengan meriah Agus Kuncoro. Mas Agus, terima kasih udah mau hadir di Om Wen. Terima kasih mau hadir di Om Wen. Kalau enggak mungkin kita enggak. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Lama. Terakhir kita Terima kasih udah diundang. Sebuah kehormatan juga buat saya. Alah. Ini dunia terbalik benar-benar. Dulu bisa dibilang perkenalan gue sama Mas Agus tuh pada saat gue hobi sepeda. Sampai gue lupa gimana ceritanya. Pokoknya akhirnya kita sepedaan bareng aja. Sepedaan bareng, kita sepeda ke puncak pada saat itu. Sepeda gue masih yang sepeda biasa gitu kan. Belum mumpuni lah. Mas Agus adalah orang yang ngeracunin gue. Selesai kita sepedaan dari puncak, kita mampir dulu ke rumah dia. Dia gak ada tendeng aling, gak pakai nunggu lama, gak pakai nunggu harian. Langsung ajak gue ke depan komputer, langsung nyari, Wen, beli frame ini. Ini begini. Wah, gitu. Dan gue ikutin apa kata dia. Karena setelah itu udah koleksi sepeda gue nambah tuh gara-gara dia. Karena dia, lu juga kolektor sepeda. Dulu. Sepeda vintage lah, sepeda lama. Abang juga dagang sepeda ya? Oh nawarin dia. Nawarin. Banyak hal yang akan kita bahas. Tapi yang pasti kalau sekarang gue lihat Mas Agus lagi lumayan rajin bikin konten di Instagram. Yeah. Sampai gue komentar gemes deh gitu. Karena konten-kontennya salah satu stimulus gue juga kemarin sempat waktu gue Bali terus di Bali bikin konten yang senyum-senyum gitu. Karena gue ngeliat beberapa konten lu mengandung konsep seperti itu gitu. Kenapa Mas sekarang lu lagi rajin bikin konten? Pertama kan Instagram itu mungkin kayak di kepala saya tuh banyak banget gitu kan kepala gue tuh kan, maksudnya pengen bikin ini. Kalau misalnya kita syuting atau kita film ataupun sinetron itu kan emang sudah begitu ceritanya gitu kan ya, maksudnya emang semuanya sudah scripted lah ya. Sudah scripted gitu. Terus Instagram itu ada sebuah media yang gue bisa menyalurkan apa yang gue rasain, apa yang gue ingin sampaikan gitu. Jadi menarik dan kenapa sekarang itu rajin karena setelah dunia terbalik itu hampir sekitar 6,5 tahun ya. 6,5 tahun gitu. Jadi after kerja itu, abis itu kan istirahat. Nah, lagi istirahat itu tuh kok menyenangkan ya. Kalau bisa buat ini, bisa menyampaikan apa yang mau gue sampaikan gitu loh. 6,5 tahun dunia terbalik? Iya, 6,5 tahun di dunia terbalik. Apa rasanya Mas? Syuting hampir tiap hari dong? Tiap hari. Itu juga bukan gara-gara ya apa ya. Jadi kalau di film ya, dulu itu kan bisa 3 bulan kita di luar kota, tapi bisa 2 minggu kita di rumah aja. Betul. Kita bisa sebulan di luar kota, kita bisa sebulan juga di rumah aja gitu. Akhirnya berdoa sama Allah gitu, minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba pekerjaan yang setiap hari. Eksistensinya laki-laki itu kan berangkat pagi pulang sore gitu, yang setiap hari di mana dia bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarganya kan kayak gitu kan. Berdoalah gue itu. Diijabah sama Allah, dapat dunia terbalik yang mana dalam setahun itu libur hanya 2 hari. Dalam setahun? Idul Fitri hari pertama dan Idul Fitri hari kedua. Oke.
Dan untuk bisa dapat libur 2 hari itu kita harus nginep dulu di lokasi untuk ngejar stok hari pertama dan hari kedua agar kita bisa libur. Tapi kita nggak berani ngeluh. Maksudnya saya nggak berani ngeluh karena itu yang saya minta. Cuman mungkin nggak lengkap ya waktu itu doanya ya. Tapi Nggak ya detail. udahlah. Ya Allah, berikan aku pekerjaan tiap hari kecuali Sabtu Minggu gitu ya. Iya, bener. Iya bener sih setiap hari. Tapi bener gak sih Mas Agus? Doa tuh emang harus detail ya. Tapi gue beberapa kali denger orang atau bahkan baca gitu entah di Instagram apa gitu. Doa tuh kayaknya memang butuh. Nggak tahu ya itu cuma lelucon atau enggak. Tapi doa tuh butuh detail gitu. Sebenarnya yang kerennya itu adalah bagaimana kita menerimanya ya Mas ya. Bagaimana kita menyikapi apa yang Allah kasih ke kita. Itu kan bisa menjadi sebuah ujian, bisa juga menjadi sebuah cobaan gitu. Betul. Kan ya. Itu menjadi sebuah ujian agar kita bisa naik kelas adalah bagaimana kita menyikapinya dengan baik tanpa mengeluh kan kayak gitu. Bersabar dan sholat udah sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi ketika udah punya pikiran mau capek mau segala macam, ya kita harus berpikir kan inilah yang minta. Udah dikasih kayak begini kok dan dia gampang banget kok mau ngambil lagi. Ya, nikmati aja udah, jalanin. Lakuin semuanya sungguh-sungguh, kasih yang terbaik setiap harinya. Tuh teman-teman, gak boleh ngeluh. Ya ini tiap hari loh, liburnya cuma Lebaran doang loh. Teman-teman ada liburnya loh. Kadang-kadang kan teman-teman dikasih libur ngeluh, bingung deh. Iya ya. Oh iya. Karena liburnya panjang ya. Iya. Lumayan ngaruh ya. Iya. Oh, oke. Berarti nggak bisa apple to apple ya. Ya sorry. Sorry. Konsepsi bisa berdamai dengan kondisi seperti itu kan juga melalui perjalanan. Oh dong. pasti. Perjalanan panjang. Pasti. Satu hal yang gue ingat dari Mas Agus adalah dari awal gue kenal sama dia, bisa gue bilang the very first time gue ketemu, kita sepedaan and then gue mampir ke rumah dia gitu. Itu lagi ngebahas masalah sepeda. Deket rumah dia tuh rumah lamanya Mas Agus ya kalau nggak salah di dekat-dekat daerah Bintaro situ. Begitu azan, itu dia langsung bilang gue, Ben berhenti dulu, kita ke masjid. Kaget gue, beneran kita ke masjid, sholat. Lanjut ngobrol lagi, begitu azan maghrib, break dulu, kita lanjut. Kita sholat dulu, habis itu kita lanjut lagi. Bahkan satu hal yang gue ingat, ada masa waktu dulu gue yang kata orang gue dikerjain sama ya gitu deh, sama orang pakai ilmu dan segala macam itu, sampai gue masuk rumah sakit, dirawat rumah sakit. Karena konsepnya gue dikerjain pada saat itu, gue beberapa kali masuk rumah sakit dan beberapa kali sakit dengan metode yang sama. Setiap Rabu, Kamis, Jumat gue sakit, and then Sabtunya pindah ke istri gue sakitnya dan segala macam gitu. Ada orang-orang yang mungkin bisa ngelihat dan segala macam bilang bahwa oh ada orang yang iseng. Pada saat gue masuk rumah sakit, orang yang gue telepon Mas Agus, kalau lo inget. Terus gue ceritain, Mas, gue masuk rumah sakit. Terus dia bilang, astagfirullahaladzim, kenapa Mas? Gue ceritain gini. Dia jawabannya cuma simple, sholat sama baca Al-Quran. Karena semakin banyak orang yang lu tanya tentang kondisi lu, misalkan orang-orang pinter gitu, ditanya, si A jawabannya, oh kayaknya ada yang nempel di badan lu, pocong misalkan gitu. Si B jawab, kayaknya kuntilanak deh. kayaknya kuntilanak. Si C bilang, kayaknya jenglot deh yang nempel. Gue jadi bingung mau percaya sama siapa. Akhirnya yang gue percaya omongan-omongan lu pada. Dan itu yang membuat gue jadi makin jauh sama Allah kan. Itu yang gue inget dari lu Mas. Dan bagaimana lu bisa sampai ke titik itu Mas? Menyeimbangkan pekerjaan lu tapi kalau gue emang harus udah Allahnya duluan gitu ya. Maksudnya ini yang pertama gitu. Yang lainnya jadi sebenarnya sangat sesimpel ini sih. Lu dahulukan Allah dan dunia pun akan mengikuti lu kan kayak gitu. Jadi dunia ini kan sementara ya.
yang abadi itu kan yang akhiratnya nanti. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita kan dari lahir hidup di dunia ini cuman 2 garis kali ya. Tapi untuk sampai ke neraka ini masih banyak perjalanan ini, alam barzah, nanti belum lagi padang mahsyar, belum lagi pengadilan, belum lagi telaga kausar, belum lagi segala macam syiratal mustaqim sampai nanti akhirnya di surga gitu. Jadi kan butuh bekal ya untuk perjalanan ke sananya. Ya ini sih yang buat gue yang kita jangan sampai bodoh gitu loh. Maksudnya lo mentingin yang ada di sini gitu, padahal di sini ini nanti yang akan panjang banget kehidupannya gitu, yang akan bakal abadi gitu kan. Sedangkan konsep abadi di kepala kita ini kan nggak ketemu ya. Abadi itu kan, cuman kalau kita pikirkan abadi itu kan bahwa lu abadi hidup lu nggak akan tua, lu nggak akan apa segala macam. Dan itu kan waktunya panjangnya nggak terukur. Jadi ya emang dahulukan Allah gitu. Maksudnya sungguh-sungguh ibadahnya gitu. Karena emang semuanya dari Dia gitu. Minta apapun segala macam dia udah nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Selama kita udah Dia doang, udah Dia. Mau ngapa-ngapain minta sama Dia, minta tolong sama Dia. Ya laki-laki kan agak gengsi ya kalau minta tolongnya sesama orang segala macam. Ya, minta tolongnya cuma sama Allah udah. Sebuah hal yang nggak mungkin pun ya minta aja sama Dia. Kalau emang jalani sesuai apa yang Dia tentuin ya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, minimal kita dikasih pemahaman bahwa itu emang bukan jalan lo kan gitu. Yang terpenting kan adalah bahwa kita bisa memahami apa yang kita mau nggak dikasih, tapi kita bisa paham kenapa kita nggak dikasih jalan itu. Itu udah jadi sebuah pemberian dari Allah kayak gitu. Kadang-kadang apa yang dikasih kan bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Iya, pada akhirnya ketika kita bisa memahami hal itu kan jadi sebuah pemberian dari Allah. Kita nggak mutung, kita nggak ngambek, kita nggak nyolot, kita nggak kesel sama yang di atas apa segala macam. Selalu jangan pernah, pokoknya jangan berani-berani lah sama yang di atas kayak gitu. Maksudnya jangan sombong gitu. Makanya kayak sholat, kayak apa dan segala macam, ya emang wajibnya kita harus ngelakuin itu kan kayak gitu. Jadi saya nggak akan pernah, insya Allah gitu ya, maksudnya saya nggak akan pernah berani untuk meninggalkan apa yang Dia perintahkan gitu. Ya karena everything segalanya mau ngomong apa. Karena kita gampang banget kok mau diapa-apain kita sama Dia. Iya, betul. Kalau berdoa minta rezeki untuk bayar utang judi itu gimana, Mas? Menurut Mas? Ya nggak apa-apa, minta aja. Oh nggak apa-apa, Hans, minta aja. Nggak apa-apa. Minimal kan lo udah tobat. Oh enggak, dia nggak tobat masalahnya nih. Nah, itu intermezzo aja. Itu intermezzo aja. Mas, maksud gue gini, lu ada background memang sekolah agama kah atau apa yang membentuk lu? Apakah lu bergaul sama orang-orang yang memang punya knowledge tentang itu dan makin memperkuat lu pemahaman lu tentang bagaimana lu bersikap? Mungkin dari kecil sudah apa ya, orang tua gue tuh mungkin datengin ustadz gitu ya ke rumah ya. Oke. Maksudnya pengenalan agamanya memang sudah dari kecil gitu, walaupun ketika lagi kecil ustadznya datang tuh didoain hujan biar nggak datang. Tapi minimal tuh kita sudah kenal dari kecil gitu. Jadi even nanti kita gedenya kayak gimana, sejauh-jauhnya kita melenceng, kita pasti akan balik lagi gitu. Itu mungkin salah satu ya kenal agamanya sudah dari kecil gitu, karena nggak banyak teman-teman gue yang udah umurnya banyak gitu tapi belum hafal Al-Fatihah juga ada gitu. Agamanya sama Islam gitu. Jadi salah satu ya mungkin ya keberuntungan ya bahwa dari kecil sudah dikenalkan dengan agama. Cita-cita lu sebenarnya apa sih? Cita-citanya pilot. Cita-cita pilot, cuman gue suka ngayal, lagi kecil tuh suka ngayal. Apa sih anak kecil tuh kan suka berantem-beranteman apa, gue jadi apa, superhero, jadi apa, kayak gitu-gitu.
Kenapa nggak dilanjutin cita-cita jadi pilot Mas? Gigi ya. Kalau pilot itu kan giginya harus bener. Secara gigi gue bolong-bolong apa kayak gitu. Di usia muda maksudnya? Iya, usia muda udah sakit gigi lah istilah kasar ya. Jadi kayaknya nggak memungkinkan ya pada akhirnya. Dan cita-cita kan berubah-berubah ya, kecil jadi ini gini. Pada akhirnya gue lulus SMA malah ngambil seni rupa, studio patung malah di IKJ. Dan yang lucunya lagi adalah ketika gue sekolah di IKJ di studio patung itu, di IKJ itu ada masjid juga ya, situ terus ada khotbah Jumat yang membicarakan kalau buat patung gitu, hadisnya pun sangat sahih dan kuat gitu bahwa nggak ini gitu ya, maksudnya nggak baik untuk jadi agak begini gue pas lagi kuliah tuh kan. Goyang tuh lu anak patung. Tiba-tiba dengar khotbah tentang membuat patung. Terus nggak lama kemudian yang blessing in disguise-nya tiba-tiba ada orang. Waktu itu duduk di tim tuh ada namanya Warteg Murah Meriah. Kita lagi duduk di situ, angkatan gue gitu ya, seni rupa gitu. Ada bapak-bapak tiba-tiba ngeliatin gue nih, lagi tahun-tahun 90-an gitu tuh, lagi zaman-zamannya banyaknya homo gitu kan. Gue pikir homo nih pakai baju batik ngeliatin gue gitu kan. Wah nih homo mau ngapain nih. Ya kan. Terus tiba-tiba temen gue nyamperin. Gue suruh dipanggil gue sama itu bapak yang itu, wajib mau ngapain nih, polisi lagi jangan-jangan apa segala macam gitu kan. Karena pada masa itu masih kayak dan segala macam kayak gitu lah, secara ya gitulah ya. Gue datengin, adek pernah ikut Coverboy? Enggak. Adek pernah main film? Enggak. Adek mau main film? Enggak. Masuk ke dalam kabur, ini udah homo, ini pasti udah pikiran gue ini nggak bener nih, udah cabut nih, ngapain apa urusannya, nggak kepikiran sama sekali kan saat itu kan. Masuklah gue dalam kampus kan, lagi gue kuliah itu bapak masih datang nyamperin ke dalam kampus di kelas gue tuh kalau di IKJ tuh dulu kelas seni rupanya tuh ada kebuka gitu ya. Jadi kelasnya kebuka gitu, kayak gimana ya, orangnya bisa kelihatan tuh orangnya masuk gitu. Nungguin sampai kelar, dia nyamperin lagi, Mas ikut saya sebentar ke ada namanya Kanta Indah Film dulu tuh ya. Ini serius banget nih, tapi saya ajak teman-teman saya, boleh Mas, gue ajak teman-teman gue yang gondrong-gondrong semua segala macam 5 orang, bener ke daerah Bungur Besar waktu itu, daerah sana ya, Bungur Besar. Bener gue ketemu situ sama Pak Imam Tantowi, ada sutradara. Ngobrol bentar segala macem, bla 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 bla. Gue pulang, dia cuma nanya gini, ngobrol bentar terus nanya gini, pernah ikut latihan apa? Bela dirinya apa? Taekwondo. Oke. Siap. Dia lihat bentar gini. Oke. Terus udah pulang tuh gue tuh, nggak kepikiran apa-apa. Besok paginya ditelepon, Mas Agus bisa balik lagi nggak ke kantor yang kemarin? Oke. Gue balik lagi kontrak. Langsung? Apa itu film Mas? Saur Sepuh 4 waktu itu. Kayak gitu. Cuma berarti lu nggak ada casting, lu cuma pegang gini doang? Nggak ada. Sama nih kayak teman-teman penonton yang ada di sini nih. Mereka juga datang ke saya cuma gini doang. Saya pegang gini, bisa ketawa, bisa, ya udah. Udah, kamu tuh bisa ketawa, udah selesai. Berarti lu emang bener-bener blessing. Tapi kan lu nggak ada background Mas, nggak ada background acting. Nggak ada. Mas Imam itu saat itu sutradara besar ya, Saur Sepuh 1, Saur Sepuh 2 tuh gila-gilaan banget kan segala macam. Ya nggak tahu ya, dia cuma ngelihat apa gitu, dia bilang hidungnya pas gitu katanya. Hidungnya buat jadi raja pas katanya kayak gitu. Berarti Mas Agus Saur Sepuh 4 ya? Gue nonton gak ya? Karena gue pencinta Saur Sepuh sih yang pasti gitu.
Cuma mungkin gue nggak ngeh juga kali ya. Kayak gitu. Berapa honor pertama Mas Agus? Ingat gak? Dulu honor tahun 500.000 ya kalau nggak salah ya. Itu termasuk peran utama atau? Peran utama waktu itu, sekitar peran utama ya. Cuman kan karena mungkin baru dan gue nggak tahu apa-apa. Cuman abis itu gue suruh latihan kuda di Pulau Mas, gue latihan fighting di Warakas Tanjung Priok situ ada segala macam lah di iniin kayak gitu. Dulu bukannya kalau syuting film lama ya Mas? Lama dulu, lama 4 bulanan kalau nggak salah. Lama. Apalagi laga. Dan pakai burung Garuda. Garuda. Kayak gitu-gitu. Burung elang. Semuanya kan masih serba manual, nggak CGI. Raja Wali, iya. Raja Wali, kayak gitu. Fighting. Tapi basic lu yang taekwondo kepake lah. Kepake. Cuman kan di situ ada koreografinya segala macam, udah latihannya, semuanya sih. Ketika pertama kali lu baca skrip and then pertama kali action. Itu pun gue nggak tahu ya. Maksudnya gue nggak tahu kalau harus dapat skenario. Jadi yang sampai Mas mau berangkat udah baca skenario-nya Mas. Skenario apaan? Ini nggak ada yang ngasih ke Agus nih segala macam. Berarti lu nggak dikasih? Enggak, baru gue baca segala macam kayak gitu. Apa yang ada di benak lu ketika sutradara pertama kali bilang action di adegan lu? Di hati lu apa yang? Ya, ini kan kayak apa ya? Kayak yang tadi gue bilang itu kayak mimpi gue kecil gitu, terus tiba-tiba kesampaian gitu. Gue menjadi seorang satria gitu yang berkelahi di kuda, naik kuda, terus wah yang kayak gitu-gitu sambil panah gitu-gituan kayak gitu. Even kalau long shotnya gini, cuman pas lagi manahnya tuh gue udah kuda-kudaannya dinaikin ke mobil pick up. Cuman kan itu menyenangkan buat gue kan hal-hal yang kayak gitu. Ya pas ketika teriak action, ya gimana ya? Ya kayak mimpi yang ini serius nih, kayak gitu sih. Setelah film itu ketemu orang manggil Kisana. Siapa tahu masih ke bawah, kan peran pertama ini. Film pertama saking excited kita nggak pernah tahu. Tapi dari situ orang langsung mengenal lu atau butuh berapa lama prosesnya sampai orang mulai mengenal seorang Agus Kunchoro? Beberapa iya ya, cuman abis itu kan kalau nggak salah itu nggak berhenti Mas abis itu Mas, langsung abis itu gue masuk ada sinetron dulu tuh namanya Mahkota Mayangkara. Oh iya. Mahkota Mayangkara itu apa sih? Mahkota Mayangkara. Itu di mana? Itu dia. Itu belum pada lahir kali ini kalian semuanya. Kayak gitu. Aduh, gue lupa lagi di mana. TPI ya? TPI iya, masih TPI dulu. Kayak gitu Mahkota Mayangkara. Udah terus tuh abis itu Mahkota Mayangkara, Kaca Benggala, Tutur Tinular, apalah segala macem gitu. Oke, perjalanan lu memang di kolosal. Film action dulu gitu kan, segala macem. Hampir semua Raja Jawa tuh udah pernah gue perankan gitu. Dari mulai Prabu Jayanegara, Raden Wijaya, terus Panembahan Senopati. Berarti seumur hidup lu gak pernah jadi protagonis? Antagonis? Antagonis ya pernah, cuman pas lagi di awal-awal itu ya peran raja-raja itu aja. Nah after dari situ mungkin karena biasa bajunya mulai segini terus udah umur 25 apa udah mulai gampang masuk angin nih kayaknya nih kalau pakai baju kebuka gini nih. Tapi pernah cedera gak Mas? Jujur, kan zaman dulu lo awalan adegan kan seling segala macam. Jadi adegannya saat itu adalah gua adegannya terluka gitu terus ditolong tuh sama Devi Permatasari. Ya. Ditolong sama Devi Permatasari, jadi gue udah diseling, Devinya juga diseling. Jadi adegan ini Devi loncat, terus set ngajak terbang gue gini, cas gitu kan, oke. Tak cas. Putus apa? Ada yang lepas atau segala macam kayak gitu, gue nggak tahu lah, pokoknya nyusruk kayak kita berdua waktu itu. Terus tiba-tiba dari sinetron film laga, sinetron laga masuk ke itu ada judul sinetronnya Aku Mau Hidup. Itu juga lucu juga tuh. Saat itu
satu keluarga itu yang paling tuanya Sandy Nayoan, terus ada Ira Wibowo, terus abis itu ada Meriam Bellina, baru gue. Satu keluarga itu. Kalau lagi zaman gue dulu tuh Meriam Bellina tuh gimana banget gitu ya, maksudnya emang. Terus tiba-tiba gue syuting sama dia. Jadi adeknya. Adegannya kolam renang. Gemeter kaki saya, Pak. Sebenarnya gak usah elu ya. Gue pernah loh. Gue syuting waktu itu. Ntar lanjut. Ini gue sekedar intermezzo mumpung gue inget. Gue pernah waktu itu syuting acara komedi, Mas. Ya belum, mungkin 10 tahun yang lalu lah. Acara komedi. Terus dia bintang tamunya, Mas. Pokoknya adegan apa, lu tau apa yang terjadi? Di tengah adegan, tiba-tiba entah dia jadi ibunya, gue jadi anaknya gitu acara komedi. Lu tau pala gue ditarik ke sininya dia. Gitu gue gini. Kan gue bingung ya harus gimana maksud gue. Ini tiba-tiba ditarik begitu sama dia terus dan ditonton banyak orang juga kan, gue bilang. Kagok, tapi abis itu ya lumayan mimisan sih. Nah lu berarti itu bukan mimpi dong, bukan maksud mimpi jadi kenyataan dong. Emang mengagumi sosok Bamer, and then ternyata satu frame. Gemeter. Gemeternya karena melihat sosoknya atau? Sosoknya terus kostumnya. Ya semuanya gitu, jadi dialog apa juga lupa gue waktu itu. Starstruck gitu istilahnya. Lu kayak udah tergagum-gagum sampai akhirnya lu ngeblank. Ya, gimana sih? Aduh nih, ketika lu nggak bisa mengkontrol kaki lu sendiri gitu kan. Ada kan saatnya dimana lu pengen diem tapi kaki lu tetap begini. Oke. Mau ngomong apa gitu tuh. Aduh ini apa sih ini? Tapi akhirnya bisa deket. Bisa. Maksudnya bisa ngeblend sama. Bisa ya kan ya dia jago lah ya. Maksudnya bagaimana Rocky gitu kayak gua gitu kan newbie untuk bisa tenang di depan dia. Diajak ngobrol sih biasanya. Dia ngajak ngobrol kan. Sampai akhirnya gue bisa relax gitu. Termasuk sosok yang disiplin juga kan setahu gue. Bamer termasuk sosok yang disiplin juga kan. Oh banget. Gila kalau dia sih. Dia itu bisa ketawa, hahaha, action, nangis. Kayak bisa begitu dia. Apa hal tergila yang pernah lu lakuin untuk menjalani semua peran-peran lu? Waktu itu gue film Tanda Tanya. Film Tanda Tanya di mana gue jadi karakter gue itu figuran. Udah lebih dari mungkin 15 tahun jadi figuran, nggak pernah jadi peran utama dan cuman jadi perampok, pembunuh, pemerkosa yang hanya cuman kayak gitu-gitu. Tiba-tiba ditawarkan menjadi peran utama, menjadi Yesus Kristus. Oke, yang lumayan ramai juga tuh kan. Itu Oke kan, syuting segala macam, bla 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 bla, dan gua itu yang meminta untuk peran itu malah. Harusnya gue peran yang lain, tapi gue nggak mau. Gue minta sama Mas Hanung casting gue lagi, gue jadi yang itu. Segala macam. Akhirnya besoknya gue datang lagi udah pakai kostum untuk jadi tokoh yang itu gitu kan ya. Gue berakting untuk menjadi karakter itu gitu. Akhirnya gue dapat karakter itu yang tadi yang gue bilang, karakter yang figuran yang akhirnya mendapatkan peran utama itu segala macam. Set syuting dan segala macam, filmnya jadi. Buat gue itu sebuah pencapaian buat gue karena ini something banget nih filmnya. Tapi sahabat gue Mas Wahyu itu penulis Para Pencari Tuhan. Gue ajak untuk premier kan nonton. Selesai film tuh dia tiba-tiba pulang aja dan nggak mau ngomong sama gue 2 bulan atau 3 bulan. Kenapa? Karena karakter yang ada di film itu yang lu mainkan. Iya. Alasannya sangat, ya
lu jangan membuka aib saudara lo dong Gus. Kan lu tahu itu. Oke. Sampai akhirnya bisa baikan lagi. Balik lagi pada akhirnya ya balik lagi. Siapa yang Ya guanya yang terus-terusan kan, maksudnya gue ini emang karena itu bener-bener ini gini banget gue sama dia, maksudnya yang nyuruh haji, kata-kata dia untuk nyuruh gue haji aja sangat simpel pada waktu itu. Haji bila mampu, ya kan? Umur lu berapa? 45. Punya duit nggak untuk naik haji? Insya Allah ada. Berarti mampu kan? Mampu. Kalau lo nggak naik haji berarti lo berdosa. Gue digituin. Salah pembahasan gue nih. Kalau ketemu Mbak Anggi di lokasi? Iya, awal-awalnya iya, cuman ketemunya, tapi suka-sukaannya after itunya. Di produksi bareng atau? Sempat satu produksi bareng gitu, terus ketemu lagi. Gitu. Nah hebatnya Mbak Anggi ini, tadi sebelum mulai sempat cerita juga kalau Mas Agus kan kalau teman-teman lihat di Instagramnya kan seneng lari. Dulu sepedanya gila lah. Sekarang lari gara-gara pandemi akhirnya lari kan. Iya. Kapok untuk ikut maraton. Kalau untuk maraton ya. Ceritain dong. Agak kapok. Jadi gimana ya? Dari sepedahan biasa kita peletonan, tapi karena COVID, terus tiba-tiba lu nggak boleh bareng-bareng kan. Maksudnya nggak boleh. Kita bersama-sama semua harus jaga jarak, social distance dan segala macam gitu. Jadi pada akhirnya nggak bisa sepedahan ini kan. Nggak bisa sepedahan. Mikir olahraga apa ya yang sendirian. Akhirnya putusin lari. Karena istri kan lari kan. Istri lari, oke. Coba lari. Terus baru 2 bulan lari gitu, terus tiba-tiba mutusin asik kali maraton nih. Minimal dalam seumur hidup ada kali maraton. Iya kan? Sementara orang lain untuk maraton itu ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Ikut 5 kilo dulu. 5 kilo, ini 10, ini. Karena gue banyak mainnya sama atlet, sama orang-orang triathlon dan segala macam, yang teman-teman sepeda dan segala macam kayak gitu-gitu. Bisa nih kayaknya sih, kan kayak gitu kan. Sekitar 5 bulan kemudian, apa 6 bulan kemudian, memutuskan 2 bulan itu memutuskan untuk ikut Jakarta Marathon. Kayak gitu. Langsung maraton aja, nggak perlu lewat 5 kilo, nggak perlu lewat 10 kilo, nggak perlu lewat half maraton 21 kilo, nggak, langsung aja lah maraton lah. Apa sih? Yang penting jalanin aja, masa iya nggak finish sih, ya kan? Kita latihan sendiri, nggak pakai coach. Pas maraton di kilometer ke-35 itu udah mulai pikiran kita udah mengembara kemana-mana tuh. Pokoknya yang namanya pikiran mengembara kemana-mana itu kan udah kemana-mananya itu kan udah nggak karu-karuan kan, sampai mempertanyakan apa yang gue lakuin ya, ngapain ya gue lari kayak begini ya, dimana kaki tuh sampai lu nggak ngerasain kaki lu lagi gitu kan, sampai jaremnya tuh udah nggak karu-karuan gitu kan, sampai dibawa lari sakit, bisanya dijalanin doang, tapi ini kok nggak nyampe, udah gila banget gitu loh. Sampai akhirnya finish, dan yang menjadi masalah adalah kelewatan pula lagi. Jadi harusnya ada kan, kalau itu tuh mereka 21 kilo, ada yang 42 kilo, beda 15 menit aja biasanya startnya kan kayak gitu. Nah, ada mereka di Kuningan itu ketemu tuh yang 21 kilo sama yang 42. Yang 42 kilo tuh harusnya ke kiri, cuman karena gue udah capek, banyak nunduknya. Lihat yang banyak aja kan, ikutin aja yang banyak. Dan bibnya itu ketutupan jersey.
nomor lo dan segala macam. Kan ya, kelihatannya terbeda dari warna bib biasanya kan ya. Kalau maraton mungkin warnanya merah, kalau yang half warnanya kuning gitu kan biasanya kelihatan. Ini ketutup ya. Marcelnya mungkin nggak ngelihat kali kan. Dan gue nggak ngelihat ada 42 ke sini, 21 lurus. Gue main ngikutin yang kaki aja kan karena pala udah nggak kuat begini, jadi udah nunduk aja gitu kan. Ikutlah terus sampai ke Kuningan baru ketahuan gitu. Mas 42 harus belok ke sana dulu. Lu balik lagi? Balik lagi. Yang harusnya 42 kilo, gue jadinya 49 kilo. Lumayan. Enggak, 35 udah halu nih. Terus tiba-tiba jadinya 49. Gila sih Mas. Makanya itu yang gue pertanyakan orang-orang yang lari tuh, apalagi maraton, ya apa sih yang dirasain gitu di tengah perjalanan mereka gitu untuk menyelesaikan gitu. Ya, pada akhirnya lu terbiasa lu harus menyelesaikan segala sesuatunya kan kayak gitu aja. Ini kalau gue selesai di sini nggak enaknya panjang nih. Hati kita bakal ngerongrong terus, lu nggak kelar lu nggak kelar lu 42. Mendingan diselesain deh udahlah. Udah abis itu gue masih mau lari atau enggak untuk urusan belakangan, yang penting selesaiin aja dulu deh. Kayak udah gitu aja. Secara istri gua itu ultra run. Berapa Mas? Jadi dia bisa lari yang sampai 60 kilo, 80 kilo, 125 kilo. 125 kilo. Di mana dia tuh bisa ada dia, kalau dia sempat ikut ada namanya Nusantara Run. Jadi lari dari Jogja ke Dieng yang nggak masuk akal buat kita gitu. Yang kayaknya kelihatan banget ini masalah keluarganya luar biasa sekali nih. Kok sampai larinya sejauh itu nih. Ini suaminya ngapain kok sampai maunya lari sejauh itu. Gila, gitu. 125. Nah, dan ketika gue lagi maraton kan itu juga yang gue pikirin kan, maksudnya anjing istri gue aja bisa lari segitu, masa iya gue segini aja nggak selesai. Gengsi laki-laki. Ya minimal gue selesaikan lah. Tapi setelah itu katanya 2 bulan off. 2 bulan nggak mau lari. Gitu. Lari Gus. Gitu. Sampai pada akhirnya emang harus lari lagi gitu. Dan pada akhirnya gue memutuskan ya emang pada akhirnya penting ya untuk lari itu lo coaching, strength training dan segala macam. Jadi jangan main babat aja kayak gue tuh sangat tidak dianjurkan gitu ya. Apalagi di umur yang sudah banyak gitu ya, nggak dianjurkan. Mungkin kalau masih muda atau masih 20-an atau 30-an masih oke gitu. Tapi kalau udah di atas 45 tahun gitu, melakukan hal kayak begitu sih ya mungkin ada kapoknya pada akhirnya. Sampai sekarang akhirnya gue putusin, gue paling jauh lari ya 21 kilo aja. Half maraton lah jatuh. Half maraton aja, karena after itu lo masih bisa menikmati. Mungkin kalau kita larinya di luar kota, misalnya mungkin kita lari di di Jogja, kita masih bisa menikmati kota Yogyakarta gitu loh kalau 21 gitu. Kalau lewat itu udah ngawang-ngawang. Kalau kayak kemarin 42 itu ya gue harus seminggu tuh kayak kakek-kakek lo turun tangga tuh. Waduh nggak inilah nggak. Iyalah, kebayang lah. Nggak apa sih? Ya karena persiapannya kurang dan segala macam. Kayak gitu. Tapi lu ngeliat istri lu kayak gitu, apa yang ada di benak lu? Ya itu tadi. Ini masalahnya apa di rumah tangga ya? Kok sampai segitunya? Kok kuat banget ya? Kok maunya lari 2 hari 2 malam gitu? Gila ya sumpah. Dan kemarin lu berdua baru trekking kan? Ke Gunung Gede. Gunung Gede, Tektok. Kan kalau gue nggak boleh ngeluh ya. Kalau gue tuh di kepala gue tuh laki-laki jangan pernah ngeluh gitu ya. Cuman kan udah capek banget tapi muka bini gue kok senyum terus ya. Kacau ini gue pikir enggak. Jadi ya udah mau nggak mau. Ya emang agak beda itu. Istri saya itu emang agak beda tuh. Kalau sebagai seorang suami kan lu kelihatannya juga romantis. Terus juga kayak ya alhamdulillah seumur-umur gue kenal sama lu nggak pernah dengar kabar apapun dan segala macem lah gitu. Sudah pasti menyenangkan lah ya. Tapi kalau gue tanya sosok Agus Kuncoro sebagai seorang ayah buat putrinya, sosok yang seperti apa?
anak perempuan tuh gimana ya? Gue mungkin akan lebih sering menanyakan, Kera kapan, jam berapa pulangnya? Kera udah nyampe belum? Kera udah ini belum? Keranya ini belum? Ini kok belum nyampe jam segini ya? Mungkin akan lebih banyak gue pertanyakan anak gue gitu ya. Ketimbang istri gue gitu. Itu kenapa istri lu larinya jauh. karena mungkin jarang ditanyain sama lakinya. Kenapa lu seprotektif itu Mas sama Kera Mas? Selain karena dia mungkin anak kalian satu-satunya dan perempuan pula. Anak perempuan satu-satunya ya Mas, ya gimana ya? Mungkin juga salah satu investasi gue ya kan anak perempuan ya, maksudnya yang doain kita siapa, yang doanya didengar kan anak yang soleh ya, anak yang solehah gitu kan ya. Kalau anak yang nggak soleh kan nggak didengar doanya. Kita kalau misalnya di alam kubur anak yang nggak soleh kan cuma doain kita. Kita kan butuh anak yang solehah agar kita insya Allah baik-baik aja di alam kubur. Kan tadi sebelum mulai sempat cerita Mas Agus saking protektifnya sama Kera, ada di sekolah ada cowok yang tiba-tiba minta foto sama anaknya, dia langsung yang, lu ngomong gimana? Ini mau ngapain nih? Itu mau ngapain tuh cowok deket-deket sama Kera? Dan gue dimarahin sama istri gue di depan. Kamu gak boleh kayak gitu, malu anaknya, kasihan anaknya. Iya, lu gak mikirin anak lu? Gak mikir lah saat itulah. Ya gue cuma mikir diri gue aja kali. Ini apa-apaan nih, mau ngapain nih sama anak gue? Mau ngapain? Mau foto, mau ngapain? Maksudnya jawaban dia gue udah tahu. Lu mau ngapain? Ujung-ujungnya apa? Di kepala gue kan udah itu aja. Oh ternyata emang gak boleh begitu. Gak boleh. Karena anak lu udah beranjak dewasa lah udah ya. Gede, anak gue udah 16 tahun udah. Mungkin gue udah harus lebih menutup sebelah mata ya, kayaknya. Maksudnya udahlah kayak gitu. Ya sementara gue cerita kalau anak gue misalkan let's say mungkin udah mulai suka-sukaan gitu. Gimana gue? Tapi gue nggak sebijak lo Mas. Lu masih mau mendengarkan anak lu curhat gitu tentang cowok gitu. Kalau gue nggak bisa Mas. Ngapain ngomong-ngomong cowok sama bapak? Bisa begitu. Apa urusannya? Jadi lu lebih memilih untuk anak lu cerita sama bini lu? Sama istri gue aja. Biar yang nyampein kayak gitu istri gue ke gue udah. Karena istri gue tahu cara nenangin gue nya. Tapi udah pernah bagi cerita kalau Kera ada? Belum ya, nggak tahu realnya mereka berdua gimana. Cuman istri gue belum pernah menyampaikan kalau anak gue suka sama orang. Kalau suatu saat Kera tiba-tiba menyampaikan ke lu, cerita ke lu, jangan Kera lah, ya, harus istri gue. Oke, lewat. Kenapa lu belum sesiap apa maksudnya? Kan yang pernah gue baca setiap anak tumbuh di zamannya dan kita harus beradaptasi dengan kondisi zaman anak kita tumbuh gitu. Oke Mas, sekarang kan sama pertanyaannya kayak gitu. Lu punya konsep di kepala lu gitu bahwa bagaimana membesarkan seorang anak, ya kan? Banyak banget teori-teori bagaimana membesarkan anak. Tapi ketika lu membesarkan anak lu sendiri, teori itu nggak ada yang kepake kan? Pada akhirnya lu bicara manusia yang besar dan segala macam gitu. Nggak ketemu nih teori yang ini nih. Gue lagi kecil pernah begini ya, anak gue nggak mau sekolah, dibujuk dengan segala macam, nggak mau apa segala macam, nggak mau. Ibunya akhirnya nyerahin ke gue, si Kera nggak mau sekolah. Dan gue bersikapnya gini, anak gue tuh cuman gue angkat gini Mas. Kera tuh masih umur sekitar 7 tahun apa ya? 7 tahun Pak. Gue angkat ke atas kursi sejajar sama gue. Gue ajak ngomongin, kenapa kamu gak mau sekolah? Dia gak jawab, dia ngompol Mas.
Gue lihat airnya ngompol gitu, gue pandang dia, gue diam, gue cabut. Nggak bisa sih, nggak bisa, udah kamu aja ngomong. Anak gue setakut itu sama gue sampai ngompol, padahal cuman gue angkat gini, gue ajak ngomong. Abis itu udah nggak pernah gue kayak begitu. Nggak pernah gue seserius itu gitu. Jadi nggak ada tuh, nggak. Emang udah ibunya aja lah. Bapaknya tuh yang hal-hal yang emang udah ibunya emang udah ini gitu. Baru bapaknya. agak ya satu-satunya ya, terus perempuan pula sih. Perempuan pula, dan yang sangat penting buat gue pokoknya dia sampai bosan apa segala macam tuh. Oh ya, salah satunya adalah bagaimana bangunin subuh anak perempuan lo, itu kan juga bukan hal yang mudah loh Mas. Dan itu gue lakuin dari dia mulai umur 6 tahun tuh. Bagaimana subuh untuk gue bangunin untuk sholat. Bangun sholat. Segala macem. Karena sangat simpel. Ustadznya cuma ngomong gini sama gue. Ustadz, tapi kan kasihan anak kita bangunin jam segitu 4:30, tapi nanti dia 5:30 lagi harus bangun karena harus berangkat sekolah segala macam bla 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 bla. Ustadznya cuma ngomong kayak gini sama gue. Kalau rumah lo kebakaran, anak lo tolongin nggak Gus? Ya iyalah Ustadz. Lo bawa turun nggak? Lo bawa keluar rumah nggak? Iyalah. Ya udah, lo bangunin anak lo sholat subuh. Daripada anak lo dibakar api neraka. Sebegitu pentingnya sholat itu loh maksud gue. Jadi ya udah sampai sekarang sholat. Apapun itu lo harus sholat. 5 waktu itu udah no debat kalau yang itu sih. Harus lakukan. Karena penting buat gue, lo berakhlak. Lo melakukan apa yang diperintahkan. Nah, untuk pelajaran sekolah apa segala macam gue nggak gitu. Apalah ya maksudnya. Enggak, ini apa segala macam, gue nggak akan marah, nggak apa. Tapi kalau lo nggak sholat, gue akan marah banget. Itu sih. Pernah gak Kiara cerita yang bener-bener dalam sama lu, ngobrol hal yang dalam sama lu? Jarang ya, maksud gue ya Karena paling kalau takut. dia cerita, tapi paling cerita dia tadi abis ngapain, abis OSIS, abis segala macam, tahu temen Dede yang gini, yang nggak ada yang deep banget ya. Kalau yang deep banget biasanya sama ibunya ya. Tapi lu nggak maksudnya nggak ada rasa untuk gue juga pengen tahu lu cerita sama gue gitu. Enggak. Sementara kalau gue malah sampai sekarang gimana berusaha anak gue untuk tetap bisa cerita sama gue. Nggak masalah juga, bagus juga. Maksud gue kan itu dia, maksud gue setiap orang punya teorinya masing-masing yang pada akhirnya berjalan. Apa sih yang lu takutin Mas? Hah? Apa sih yang lu takutin sampai? Ya itu tadi yang gue bilang, kucing mati karena rasa ingin tahunya. Jadi gue nggak perlu tahu lah, kadang-kadang kayak gitu. Ada hal-hal yang emang teritorial mereka yang perempuan, maksud gue ya emang ibu dan anak gitu kan, emang ya emang layaknya seperti itu gitu ya. Lo kalau minta tolong sama gue aja nggak apa-apa. Kalau minta tolong ya udah, gue mau apapun yang terjadi pasti akan. Cuman kalau curhat tentang perasaannya, kita kan kadang-kadang nggak bisa menerima Mas. Kalau ternyata anak kita disakiti orang lain itu segala macam, apalagi dia ceritanya sambil nangis. Apa yang terjadi coba Mas? Hah? Iya sih. Apa yang terjadi coba? Kan kita gelap mata kalau kayak gitu, nggak bisa mikir bener. Yang taunya anak gue bener aja, ini yang nyakitin yang salah. Jadi kalau untuk masalah anak mungkin gue nggak bisa sedewasa ketika menghadapi hal lain gitu. Iya sih, setuju sih. Jadi kalau minta tolong, Pak minta apa segala, gue usahakan segala macam. Tapi kalau ketika dia sudah mulai yang tadi deep gini, ibunya aja deh. Ya gue pun sebenarnya to be honest ya, punya anak cewek beranjak dewasa, beranjak gede gitu. Nggak siap gitu tiba-tiba mungkin denger dia udah mulai suka sama orang gitu, nggak siap sebenarnya gitu.
Dan kan bayangan lu kan langsung bahwa nanti dia akan pergi dari lo kan kayak gitu tuh. Lu kan diambil sama orang akan itu kan ada salah yang itu hal terkeren menjadi bapak itu apa ya kan? Lihat anak lu tumbuh besar. Terus hal yang nggak terkeren jadi bapak itu apa? Ya sama jawabannya. Ngeliat anak lu tumbuh besar. Udah kan? Nah gue lagi di fase yang keduanya itu. Yang pertama kan lu senyum ngomongnya. Ngeliat anak lu tumbuh besar. Yeah. Hal yang gak terkeren apa? Ya ngeliat anak lu tumbuh besar. Lu gak bisa lagi memperlakukan dia seperti anak kecil kan pada akhirnya. Lu gak bisa anak kesayangan bapak. Udah nggak bisa lagi kan kayak. Ya mau nggak mau kan saatnya akan ada. Yeah. Saatnya akan ada, dia akan pergi. Makanya kan itu salah satu juga bahwa jangan pernah jauh dari istri lo juga gitu. Kan yang menjadi problem tuh sometimes adalah ketika anak-anak lo gede ternyata lo tuh jauh sama istri lo. Karena sibuk si istri ngurus anak, si suami juga melakukan sesuatu untuk anak, tapi mereka nggak pernah berhubungan. Maksudnya dalam arti kata mereka jadi asing. Itu yang sangat gue hindari sebenarnya. Jadi ya apapun itu, gue akan selalu menunjukkan ke anak gue bagaimana gue memperlakukan istri gue. Karena nanti lu pun harus diperlakukan laki-laki juga seperti ini. Jangan, lu harus selalu, pokok istri. Sama anak lu pun lu harus lo tunjukin ke anak lu bahwa nomor satu adalah ibunya. Itu yang gue perlihatkan ke anak gue. Ibunya, kamu gak boleh kasar sama ibu ya. Apa bercanda apa segala macam, bisa marah gue yang kayak gitu-gitu tuh. Tetap kalau ada apa-apa ibunya dulu, ibunya. Baru kamu. Itu yang akan gue. Nanti kamu juga harus begitu diperlakukan sama suami kamu. Oke. Itu. Paham. Itu harus. Ya, maksudnya gue memberi contoh ya bagaimana gue menyikapi bapaknya menyikapi ibunya itu gimana, itu harus jadi dia harus melihat itu. Ya paling tidak lu berusaha menunjukkan bahwa lu menjadi sampel terbaik buat dia ketika nanti dia memiliki pasangan pun. Iya. Bisa mungkin. Dan bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang perempuan gitu, bagaimana menghormati seorang istri, seorang perempuan. Itu ya sih harusnya ya. Kayak gitu. Gue jadi penasaran. Penasaran ketika nanti Kiara menikah seperti apa Mas Agus, gue gak tahu deh. Ya lu enggak, Tora aja lihat tuh Tora tuh, lu tahu orangnya bercandanya kayak apaan tahu. Kalau anak perempuan yang menikah yang pertama, nggak pernah kan lu lihat seserius itu Tora. Iya. Ketika lagi baca apa itu tuh yang dia dan nangis juga. Makanya. Padahal dari awal kata orang ngomong ke Temika istrinya kemarin-kemarin mungkin udah nangis lah proses menuju ke pernikahan ya kan. Besok kita mau melepas anak kita, nggak boleh ada nangis-nangis segala macam. Ujung-ujungnya akan menangis. Ya itulah bapak. Ya, Mas, goals apa lagi yang pengen lu capai Mas dalam hidup lo, dalam karir lo? Istiqomah sih kalau gue sih cuman pengen apa ya? Kalau karir sih, ya itu tadi ngerjain apa yang emang ini sangat menarik buat gue gitu. Emang proyeknya ini emang sesuatu yang kayak gitu sih. Udah lebih ke arah sana gitu ya. Kayak wah ini asik nih kalau yang ini nih kayaknya nih. Jadi ini udah lebih apa ya, kalau lebih fokus aja sih. Fokusnya udah emang selesai yang ini baru yang ini gitu. Cuman kita lebih memilih ya, lebih apa ya? Karena ini emang sebuah hal sesuatu yang sangat disukai sih pada akhirnya kan kayak gitu. Menyenangkan buat dijalani sehari-hari.
Ya, apapun itu kita doakan yang terbaik buat Mas Agus. Yang penting Thank you. Mas Agusnya sehat selalu Harus itu. dan penting, tetap insyaallah. jadi pribadi menyenangkan buat siapapun. Amin amin. Terima kasih Mas Agus sudah mampir ke Omen. Sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, satu kata yang mewakili hidup Mas Agus Kuncoro dari dulu sampai sekarang apa? Sabar. Agus Kuncoro di Omen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.